Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas sejarah tentang Indonesia merdeka. Merdekanya Indonesia pada saat Jepang menyerah kepada sekutu. Saat itu, dua kota penting milik Jepang dihancurkan oleh Amerika Serikat, yaitu tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima dijatuhi bom atom Little Boy, dan tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dihancurkan dengan bom atom Fatman. Dalam posisi terjepit ketika perang melawan sekutu, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu membentuk PPKI yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita ini sampai kepada golongan muda yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir pun segera menemui Muhammad Hatta di rumahnya. Syahrir menyampaikan berita tentang kekalahan Jepang dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Syahrir mengatakan bahwa pengumuman kemerdekaan jangan dilakukan oleh PPKI karena akan muncul anggapan di pihak sekutu bahwa Indonesia merdeka karena pemberian Jepang. Namun, Hatta tidak bisa memberikan keputusan dan mengajak Syahrir bertemu Soekarno. Ketika mereka bertemu, Soekarno ternyata tidak setuju dengan usul Syahrir. Alasannya, pernyataan kemerdekaan adalah wewenang PPKI, sehingga tidak elok ia sebagai ketua PPKI mendahului tanpa konsultasi dengan anggota lainnya. Soekarno ditemani Hatta dan Ahmad Subardjo menemui Laksamana Muda Maeda, kepala Kaikun Bukanfu, untuk bertanya tentang kebenaran berita kekalahan Jepang. Sayangnya Maeda yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia tidak menjawab pasti pertanyaan Soekarno. Hatta mengusulkan agar rapat PPKI diajukan pelaksanaannya menjadi tanggal 16 Agustus 1945. Golongan pemuda terus mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Soekarno dan Hatta menolak keinginan para pemuda. Di tengah kebimbangan, golongan pemuda menentukan jalan keluar untuk tindakan pemuda selanjutnya. Soekarno mengajukan sebuah usul. Menurutnya, Soekarno dan Muhammad Hatta harus dijemput paksa dibawa keluar kota Jakarta, tempat di mana kedua tokoh tersebut jauh dari pengaruh Jepang. Pada Kamis 16 Agustus 1945, Soekarno dan keluarganya telah dibawa keluar para pemuda, kemudian masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Mereka mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 6 WIB, rombongan sudah berada di Rengas Dengklok. Tapi setelah dibawa ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sementara itu di Jakarta, para anggota PPKI diundang rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 telah datang dan berkumpul di gedung Pejambon. Akan tetapi, rapat tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Setelah bertemu dengan Wikana, akhirnya Subardjo tahu bahwa pemuda yang telah membawa pergi Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun ia tidak memberitahu di mana tepatnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara itu, Jusuf Kunto diutus dari Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Jusuf Kunto ditemani Pandu Kartawiguna dan Wikana menemui Subardjo. Mereka berunding dan menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta secepatnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta. Kamis 16 Agustus 1945 malam hari sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan berangkat dengan 3 buah mobil kembali ke Jakarta. Para tokoh bangsa sesampainya di Jakarta segera menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Tidak lama kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta menerima panggilan Mayor Jenderal Nishimura, Direktur Departemen Umum Pemerintah Militer Jepang. Ketika bertemu Soekarno dan Muhammad Hatta, Nishimura menegaskan bahwa Indonesia dalam status quo, sehingga rapat PPKI tidak boleh diselenggarakan.
Soekarno dan Muhammad Hatta sampai pada kesimpulan seperti yang diharapkan golongan muda. Indonesia harus merdeka tanpa Jepang. Dari situlah mereka memutuskan meninggalkan rumah Mayor Jenderal Nishimura dan kemudian menuju ke rumah Maeda dengan satu visi, Indonesia segera merdeka tanpa melibatkan Jepang. Malam itu peristiwa bersejarah, yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung tanpa disaksikan Maeda sebagai tuan rumah yang mengundurkan diri dan tidur di lantai 2 rumahnya. Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Kata proklamasi andil Bung Karno. Kalimat "Kami bangsa Indonesia" dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Ahmad Subarjo. Kalimat "hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain" diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya andil Bung Hatta. Rumusan proklamasi tersebut dibacakan di hadapan tokoh-tokoh yang hadir dan muncul persoalan tentang siapa yang menandatangani naskah proklamasi itu. Insinyur Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi. Akan tetapi, usulan itu ditolak oleh tokoh-tokoh dari golongan muda. Soekarni kemudian mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Muhammad Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarni ini disetujui oleh seluruh yang hadir. Konsep selanjutnya yaitu teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Langkah selanjutnya yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.